طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، إخواني وأخواتي وآبائي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemarin kita sudah bahas tentang kitab As-Siyam dari kitab Al-Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kitabnya Manhajus Salikin di kitab As-Siyam. Insyaallah itu kita lanjut dan insyaallah nasyrah ma tabaqi. Juga kita berhenti tempat muftirat as-shaum. Kunna natakalam an muftirat as-shaum, apa yang membatalkan puasa. Qulna al-akl wa syurb, makanan dan minuman, dan jima' dan qai, muntah sengaja, dan istimna. Istimna itu orang misalnya dia usahakan bagaimana keluarkan syahwatnya, itu namanya istimna. Tangannya atau ababung, atau dia nonton atau lihat atau pegang, penting bagaimana cara dia keluarkan airnya, itu namanya istimna. Maka itu min muftaratus shaum. Juga al-azm 'ala al-fitrah, 'ala al-fitr. Misalnya orang niat khalas, dia sekarang anak mau buka, seperti itu, buka puasa. Ada niatnya mau buka, sudah dia khalas mau buka, juga batal puasanya, karena harus orang tetap niatnya sampai selesai. Juga haid dan nifas, kita kemarin sudah jelas. Dan ar-riddah. Riddah itu orang yang murtad, juga batal puasanya dan pahala-pahalanya yang lain semuanya. Nah, mana ada beberapa masail insyaallah kita akan bahas. Baik. Kalau orang jahil misalnya tentang puasa, jahil karena dia tidak tahu jima' itu membatalkan puasa, apa hukumnya? Kalau jahil punya uzur, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nasina aw akhtana. Juga Nabi SAW qal, umatnya rafa'allahu anhum an-nasi, orang yang lupa, dan orang jahil, dan orang mustakrih, orang yang dipaksa dalam buka puasanya dengan kuat, atau lakukan zina itu atau sesuatu. Ini 3 orang itu, maka tidak ada masalah bagi dia kalau tidak tahu. Nah, jadi kalau orang jahil tentang jima', misalnya dia jima', maka kalau ulama tidak ada masalah. Kalau orang yang tahu, harus dia kafaranya mughallatah, kafarah keras, harus 2 bulan. 2 bulan puasa, atau atq raqabah kalau membebaskan orang budak, atau 2 bulan berurutan dia puasa, harus tidak boleh putus. Kalau tidak bisa baru
sittina miskina, ini infak bayar fidyah ya. Jadi tiga itu, pertama dia membebaskan orang Buddha, kalau tidak bisa puasa, kalau tidak bisa baru fidyah. Tiga tertib. Baik. Misalnya orang lagi puasa tapi azan, azan dia lagi minuman, maka ada hadis sebagai ulama mendhaifkan, yani ada illah. Bagi Imam Albani sahih, kalau orang misalnya di tengahnya air, misalnya dia lagi azan, maka dia lanjut minumnya. Tapi kalau azan dia baru lari minum, la yajuz. Tidak boleh. Kalau orang misalnya mulai azan dia kejar minum, haram, azan la yajuz. Karena banyak orang yang lakukan seperti itu. Azan dia bilang sampai azan selesai. Lah, azan artinya sudah masuk waktu. Kalau masuk waktu orang minum atau makan, batal maka puasanya. Atau lakukan sesuatu yang iftar. Itu yang kita kemarin bahas tentang al-fitr, tentang puasa fitr. Masalah orang misalnya dia kira waktu maghrib sudah masuk, dia kira aja waktu sudah masuk maghrib, maka dia makan minum, baru tahu dia maghrib itu belum masuk, tahu adzan sedikit setelah 5 menit baru adzan misalnya, itu puasanya batal. Hakadha yaqulun madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka orang yang puasa, lagi puasa, dia kira aja, kira waktu sudah masuk dia langsung minum, maka batal puasanya. Maka orang harus hati-hati. Walaupun dia dengar adzan, harus yakinkan apakah adzan benar atau anak-anak yang adzan atau sesuatu. Tidak boleh orang buru-buru langsung buka, karena bisa jadi puasanya satu hari itu batal. Lakin Syekh Abdurrahman Mar'iqal bisa jadi masuk orang yang akhta, yang salah. Kalau salah atau jahal orang tentang sesuatu, maka punya uzur. Lakin orang harus hati-hati juga. Orang tidak tahu, dia sahur misalnya, dia sahur, kemudian ketika dia datang di masjid, tiba-tiba orang lagi salat. Apakah dia waktu dia sahur itu sudah masuk waktu atau sebelum? Di sini ada dua masalah. Kalau dia tidak tahu, setelah dia salat pun tidak tahu dia apakah dia waktu makan itu sebelum waktu masuk atau setelah, dia tidak tahu. Dan yakni setelahnya tidak paham dia, maka tidak ada masalah itu. Tapi kalau dia tahu tadi waktu dia tadi makan, karena sudah waktu masuk, atau tanya orang jam berapa masuk waktu, misalnya jam 4 sudah masuk waktu sahur, maka dia 45 menit dia sudah makan, ya, sampai 45 menit. Ketika datang tanya orang, baru tahu dia, oh waktu dia masuk, ternyata waktu itu sudah lewat waktu sahur, maka puasanya batal, harus dia qadha. Hakadha yaqulun al-madhhab Hanbali. Lakin Syekh Abdurrahman عنده رأي, dia yaqul idza akhta, kalau orang salah masuk dalam ayat, karena tidak ada yang dalil yang menjadikan itu yang membatalkan puasanya. Karena Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Orang ini tidak sengaja dia salah. Lakin ulama mengatakan harus orang tahari, harus jari waktunya ini seperti itu. Maka orang harus hati-hati dengan waktu. Karena 1 menit, 2 menit bisa jadi batal puasa kita, harus kita sesungguh. Taib. Kemudian Syekh masuk tentang puasa-puasa sunnah. Gunakan qala sallallahu alaihi wasallam. La, ada kemarin hadis terakhir kita tidak bahas. Ini sama aja kedua-duanya ternyata. Yang kemarin, taib.
Hadis kemarin ini yang kemarin. Karena ini dua-duanya sama aja. Sudah yang kemarin. Baik. Yang kemarin Syekh zakar ta'jil al-fitr, sunan-sunan puasa yang sunnahnya orang harus cepat buru-buru untuk buka iftar ta'jil surah. Karena fi hadis Sa'ad hadis Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu an-nasu bi khair ma 'ajjalu al-fitr. Wa la yazalu an-nasu bi khair ma 'ajjala an-nasu al-fitr. لأن اليهود يؤخرون اليهود والنصارى يؤخرون الفطر. Maka sunnah orang cepat bura-bura untuk buka ketika masuk waktu iftar langsung buka, itu sunnahnya. Juga ada banyak hadis datang tentang ta'jil al-fitr. Naam. Bagaimana kita tahu waktu itu masuk atau tidak? Orang misalnya ketika lihat ghurub syams, sudah matahari sudah tenggelam, dia lihat matanya, sudah dia maka boleh. Walaupun dia tidak dengar azan, tidak tahu waktunya, tapi dia lihat matahari sudah tertenggelam, maka boleh buka puasanya. Atau ada yang kasih tahu orang adil, dia bilang sudah waktu masuk, boleh dia juga buka, atau sudah masuk adzan atau dengar adzan maka dia boleh, atau ghalabat adzan, dia kira-kira waktu ini sudah masuk kebanyakan, maka boleh juga iftar. Setelah ghurub kadang-kadang ada terang matahari, kadang-kadang terang, walaupun sudah ghurub tapi matahari ada terang, ya kan? Itu tidak ada masalah. Kalau sudah ghurub, halas, sudah ghurub yani, kita maka boleh buka. Baik. Itu sunan-sunan at-ta'jil. Thumma masalah huna juga as-suhur. Suhur min sunnah juga orang makan sahur. Harus atau sunnah muakkada, orang ketika sudah mau puasa dia suhur walaupun sedikit, satu kurma atau air itu. Karena Nabi SAW qala kama fi hadis Anas bin Malik, barakah, Allah ja'ala barakah fi suhur, ya tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Maka sahurlah, fa inna fi suhuri barakah, Allah menjadikan sahur itu barakah. Kalau orang bangun maka dia makan, jadi dia fresh, bisa salat buah, itu bisa jadi kita bilang barakah dunyawiyah untuk dia lakukan amalnya sehari-hari. Bisa misalnya dia datang ke masjid salat jamaah, tapi kalau orang tidak sahur, dia tidak berduli, misalnya sahur tidur, misalnya bisa jadi waktu sahur lewat waktu salat atau datang talat-talat, tapi ketika orang bangun sahur banyak waktu dapat, bisa datang ke masjid, bisa baca Quran, bisa ada barakah waktunya. Juga dia hari itu bisa dia ketika sudah makan dia kuat, bisa kerja, bisa lakukan sesuatu. Inna fi suhuri barakah. Juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kasih itu sahur. Umat sebelumnya seperti orang Yahud dan Nasara, Allahu a'lam, mereka tidak ada sahur, mereka puasa sehari. Misalnya malam puasa sudah tidak ada lagi sampai hari kedua. Zaman Nabi juga pertama-pertama seperti itu. Kalau orang misalnya tidur malam, tidur sudah tidak boleh lagi dia bangun makan. Tapi setelah itu Allah izinkan sahur untuk orang bangun makan sahur. Sebelumnya waktu awal-awal wahyu tidak. Orang misalnya malam dia makan-makan, kalau sekali tidur tidak boleh lagi kalau bangun makan atau minum, langsung aja. Dulu seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah memudahkan umat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa sahur. Nah, juga Syekh sebut hadis iftar tamarat. Orang kalau mau fitr maka dia pakai tamarat, beberapa kurma. Hadis qal faman aftar faliftar bil rutabat. Rutab itu kurma yang rutab yang masih basah. Rutab itu yang basah, masih basah. Kalau tamar yang agak keras. Fa in lam yajid qal fa ma has alaihi hasayat min al-ma. Maka dia minum air sedikit. Hadis itu Bung, sebagai ulama mendhaifkan hadisnya. Jadi kalau dia makan kurma bagus untuk buka. Karena sebagian ulama menguatkan hadis itu, sebagian mendhaifkan. Jadi kita sesuatu untuk bahala, walaupun kalau datang hadisnya dhaif. Kalau fadail amal, fadail itu amal-amal yang utama kita lakukan, walaupun kalau ada hadisnya dhaif. Imam Ahmad ketika tanya tentang sesuatu, dia ada menabatnya, masalah ini masalah, tapi dia tidak gunakan, dia gunakan walaupun hadisnya dhaif. Kalau ada datang hadis, dia lari ke hadis pada bahasa dia, atau yang menabat dia ada, atau apa yang lihat dalil-dalil dia, lebih pilih hadis walaupun dhaif. Jadi hadis dhaif itu kalau tentang aqidah tidak boleh, tentang hukum-hukum tidak boleh, tapi tentang amal fadail. Fadail itu amal-amal yang utama. Misalnya orang siapa lakukan ini, dia dapat ini, seperti itu misalnya tentang fadail, maka ulama bolehkan hadis dhaif lakukan. Tapi kita hadis dhaif itu jadikan hujjah, la yajuz, haram. Hadis dhaif. Naam. ثم هنا الشيخ قال يعني حديث sebut hadis qala, yani qala Rasulullah, maksudnya man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Hadis muttafiqun alaih. Man mata, barang siapa yang meninggal di atasnya puasa, maka sama anhu waliyuhu, maka yang walinya puasa, yang ahalnya, familinya yang ganti. Misalnya orang ayahnya meninggal, maka dia puasa tentang ayahnya. Kalau puasa wajib, bukan sunnah, puasa wajib. Misalnya puasa wajib itu seperti nazar, seperti puasa Ramadan, maka dia ganti untuk ayahnya. Itu yani Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Waliyuhu seperti kemarin kita bilang, misalnya yang wajib di atas infak. Atau ulama mengatakan yang dapat hartanya, misalnya ada warisan, dia tinggal warisan, misalnya meninggalkan ayah ini misalnya meninggal, ada warisan, anak-anaknya itu warisan, ya kan? Yang dapat warisan itu yang puasa wajib di atasnya. Jadi bukan semuanya yang dia setelah meninggal dapat waris. Tapi masalah warisan, ada masalah. Kapan kita bilang orang ini wajib di atasnya misalnya puasa? Kalau orang nazar tahu kita nazar, misalnya dia sumpah, saya akan puasa 5 hari, misalnya sumpah. Kalau misalnya dapat ini, atau kalau anak saya Allah sembuhkan atau sesuatu, lebih nazar, maka wajib di atasnya puasa. Tapi dia tidak puasa karena sibuk-sibuk atau sesuatu, maka itu wajib yang lain ganti. Baik, puasa Ramadan, dia lagi puasa Ramadan, maka dia misalnya safar 5 hari tidak puasa. Setelah datang dia sudah lanjut puasanya, misalnya tanggal 10 sampai 15 tidak puasa. Dia safar, setelah datang lanjut puasanya. Setelah itu Id, setelah Id misalnya dia hidup 10 hari puasa setelah Id. Sekarang
dia wajib di atasnya puasa 5 hari atau tidak? Wajib, karena dia hidup waktu dia bisa qadha 10 hari setelah Id, misalnya 10 hari dia hidup, setelah itu meninggal. Hidup tapi dia tidak sakit, tidak safar, tapi dia sibuk-sibuk, dia mungkin mau puasa tapi nanti, maka itu wajib di atasnya puasa. Jadi puasa itu. Misal yang kedua supaya antum paham. Orang seperti ini juga, sebelum pertama dia puasa 5 sampai 15 hari, ini 5 hari lagi safar misalnya. Setelah bulan datang lanjut puasanya, hari raya meninggal. Misalnya qadarullah hari raya meninggal. Apakah wajib di atasnya puasa Ramadan 5 hari itu? Tidak. Kenapa? Karena waktu dia lagi safar 5 hari itu lagi safar, dia ada rukhsah. Puasa itu tidak wajib di atasnya. Maka ketika datang dia lanjut puasa yang wajib. Setelah itu tidak ada kesempatan karena dia meninggal hari raya, misalnya hari raya, misalnya tidak wajib, tidak boleh puasa hari raya. Misalnya tidak hidup dia hari raya, jadi malamnya misalnya meninggal. Misalnya meninggal. Jadi apakah wajib yakni familinya atau yang ganti puasanya ganti? Tidak. Tidak, karena tidak jadi wajib di atasnya. Itu sekarang di dua masalah itu. Kalau dia hidup ada waktu bisa ganti, tidak ganti, maka jadi wajib di atasnya. Tapi dia tidak ada waktu untuk ganti, dia meninggal atau dia sakit, qadarullah sesuatu terjadi, maka tidak wajib di atasnya. Insyaallah jelas itu masalah itu. Baik. Puasa at-tatabu'. Misalnya orang yang ganti, misalnya tadi familinya misalnya yang mau ganti puasa, misalnya ayahnya, misalnya ada 5 anak, ayah mereka ada 5 hari tidak puasa, wajib qadha 5 hari. Maka anak ini mau ganti, apakah boleh misalnya 5-nya sekali, mereka sehari semuanya ganti atau tidak? Boleh ganti semuanya 1 hari, boleh ganti misalnya 1 hari, boleh juga dua-duanya. Tidak seperti puasa misalnya orang yang jima', wajib dia 2 bulan. 2 bulannya harus berurut-urut. Orang itu harus, jadi hari ini bisa seperti itu. Tidak boleh sekali, misalnya 10 orang, misalnya puasa untuk dia, misalnya kalau 10 hari berapa jadi? 6 hari. 90 hari. 10 orang misalnya puasa tentang 2 bulan untuk orang ini. Jadi berapa? 60 hari. Jadi 10 hari, 6 hari. Jadi, apakah boleh? La yajuz. Tidak boleh. Harus hari ini bisa seperti itu, berurutan. Jadi harus itu. Tapi kalau puasa yang biasa tidak boleh, yani misalnya sekali mereka semuanya atau satu hari boleh. Setelah itu Syekh masuk qal wasu'ila an siyam yaum Arafah, qal yukaffiru sana al-madiyah wa sana al-baqiyah, yani sana al-madiyah wal baqiyah. Wasu'ila an siyam. Syekh bahas sekarang tentang puasa sunnah, tatawwu'. Puasa sunnah, qal wasu'ila, yani Rasulullah, yang ada yang tanya, ada hadis Qatadah. Ada yang tanya Rasulullah, qal an siyam yaum Arafah, qal yukaffiru sana al-madiyah wa sana al-baqiyah. Yaum Arafah sunnah puasa karena hadis ini Allah menghapuskan dosa tapi kecil-kecil, dosa yang kecil, yang madiyah, yang lewat dan yang akan datang. Tapi kalau dia tidak lakukan kabair, misalnya syirik, misalnya minum khamar, atau zina, atau qatl nafs, orang bunuh, atau lakukan sesuatu kabair, kalau tidak ada, maka Allah
mengampuni dosanya yang kecil-kecil. Nah, itu hadis Qatadah. Tapi orang yang tidak haji, kalau haji makruh jadi bagi dia puasa makruh. Tapi orang yang tidak haji maka sunnah dia puasa yaum Arafah. Baik. قال هنا وسئل عن صيام عاشوراء فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر السنة الماضية. Ditanya, ada yang tanya Rasulullah bagaimana puasa hari Ashura, qal yukaffiru, Allah menghapus atau mengampuni dosa tahun yang lalu. Maka ini juga sunnah min sunan Nabi SAW. Juga Nabi SAW pada satu hari ketika datang Madinah, lihat orang Madinah Yahud puasa, tanya kenapa mereka puasa? Qalu hadzal yawm alladhi najjallahu Musa min Fir'aun. Fir'aun Allah halaka, yani bunuh atau qatala hari itu, dan Allah selamatkan Nabi Musa. Maka kami puasa. Orang Yahud mengatakan kami puasa karena membesarkan hari ini. Kemudian Rasulullah SAW qal nahnu ahaqqu bil Yahud, kami lebih berhak pada Yahud Musa. Maka suruh Rasulullah nyuruh sahabat puasa. Maka sahabat puasa hari Ashura. Juga hari 9 At-Tasu'a, yani hari sebelumnya, Nabi SAW qala asumanna in baqait, kalau saya hidup tahun besok, kalau asumanna Tasi', hari 9 dan hari 10. Kenapa? Mukhalafatil Yahud, supaya menyelisih orang Yahud. Maka juga puasa sunnah, kita bilang sunnah yang ketiga Arafah, Ashura, At-Tasu'ah, Tasi'ah hari 9, maka juga somnya boleh, sunnah yani. Dan Yom al-Ithnin wa Khamis ma'ruf, Yom al-Ithnin wa Khamis. Huna qala Syekh wa su'ila an siyam Yom al-Ithnin qala dhalika al-yawm dhaka yawmun walidtu fihi wa bu'ithtu fihi qal wa unzila alayya fihi. Na'am, hadis Nabi SAW qal hari Isnin itu, hari itu yani Rasulullah melahirkan atau melahir, wulida, dan bu'itha, utus, atau hari itu jadi Rasul SAW, hari menjadi Rasul atau utusan kita bilang. Kalau unzila alayya, dan hari Isnin itu Allah turunkan wahyu hari Isnin. Hadis rawahu Muslim min hadis Qatadah. Juga Usama bin Zaid قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس فسألته, dia tanya قال يعني tentang hari Khamis dan Itsnin, قال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين, amal itu hari Itsnin itu diangkat seperti itu, atau tu'rad ila Allah. قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم, maka saya suka atau lebih pilih hari Isnin dan hari Kamis itu Allah menerima amal-amal saya waktu saya lagi puasa, maka itu juga sunnah min sunan. Yang kelima, sunnah puasa Syawal. Jaa aidan min hadis Abi Ayyub, huna qal siyam 6 min Syawal. Naam, huna qal Syekh Imam Sa'di wa qala, maksudnya Rasulullah SAW, man sama Ramadan thumma atba'a 6 min Syawal kana ka siyam dahr. Dan siapa yang puasa syahr Ramadan, yang puasa syahr Ramadan, maka kemudian dia ikut 6 hari Syawal, dia seperti puasa ad-dahr, seperti dia puasa 1 tahun dahr. Bagaimana 1 tahun? Karena
Al-hasanatu bi'asyari amthaliha. Kalau satu pahala maka 10. Satu hari puasa Ramadan 10 hari puasa, seperti 10 hari puasa. Maka kalau kita bilang satu hari puasa 10 berapa hari? 30 hari kali 10 berapa jadi? 300. 300 hari. 6 hari. Kalau puasa satu hari 10 jadi 60 hari. 60 tambah 300 berapa? 360 1 tahun. Maka seperti dia puasa dahar 1 tahun puasa, maka al-hasanatu bi'asyari amthaliha. Nabi SAW bersabda. Naam, itu puasa 6 min Syawal. Yang keenam, puasa keenam, puasa Yawm min al-ayam, satu hari. Misalnya saya ingin hari ini mau puasa Yawm min al-ayam. Aydan sunnah juga dapat pahala. Nabi SAW kama fi hadits Abi Sa'id al-Khudri anna Nabi SAW qala ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Pada satu hari karena Allah, jalan Allah dia puasa, misalnya hari ini dia ingin puasa aja. Yawman fi sabilillah. Qala Nabi SAW illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm an wajhihi an-nara 70 kharifa. Muttafiqun alaih. Satu hari karena Allah kita puasa, maka Allah jauhkan wajah kita dari neraka 70 tahun. Kharif itu fasal, musim. Musim itu 4 ya kan? Musim. Jadi satu musim ke musimnya setahun. Jadi 70 kharifan Nabi SAW bersabda. Artinya 70 tahun Allah jauhkan dari dia neraka. Satu hari aja. Jadi pahalanya tinggi. Maka juga itu puasa satu hari. Fi sabilillah, tidak ada ikat hari, satu hari aja. Baik, yang ketujuh puasa 10 min Dzulhijjah. 10 min Dzulhijjah juga datang hadis Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayam 10 min Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah, qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja' minhu syai'. Maka juga puasa 10 hari pertama Muharram 10 Dzulhijjah juga dapat puasa. Apakah semuanya? Tidak masalah. Beberapa hari dalamnya tidak masalah. Yang penting di dalam hari 10 Dzulhijjah itu puasa dia atau membanyakan puasa. Naam. Ke-8 ayam al-bid. Ayam al-bid huna dzakara Syekh ayam al-bid qala wa an Abi Dzar qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min kulli syahr 3 ayam. Setiap bulan 3 hari. Ayaman qala 3 ayam 13 hari ke-13, 14 hari ke-14, wa 15 hari ke-15. Jadi ayam al-bid ma'ruf juga sunnah min sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada hadis lebih banyak, hadis datang tentang 3 hari saja dalam sebulan, dimanapun awalnya, akhirnya atau tengah, terserah yang mana. Yang penting 3 hari dia puasa di dalam 1 bulan, maka masuk hadisnya. Hadis Abi Dzar huna qal ayamul bid wa huwa qaulul jamhur. Jamhurul ulama berkata, ulama qalu ayamul bid 3 hari ini. Tapi ulama ada yang merajahkan juga 3 hari di dalam sebulan, dimanapun awalnya, akhirnya, yang penting 3 hari. Maka karena banyak hadis datang dari Rasulullah SAW, seperti hadis Abdullah bin Amr bin As, qala Nabi SAW qala sum
min kulli syahr 3 ayyam. Fa innal hasanata bi 'asharati amthaliha wa dzalika mithlu shiyamid dahr. Kalau dalam sebulan kita puasa 3 hari aja, 3 hari, jadi 12 bulan berapa hari? Berapa? Jadi 1 bulan atau akthar. Berapa? 36. 3 kali 12. Jadi 1 tahun. Sama. 1 tahun jadi. Ya. 3 hari. 3 hari saja puasa. Maka dia, ya, jadi berapa? 1 tahun. Karena 1 hari 10 hari. 1 hari 10, jadi seperti puasa dia. Jadi kita jangan memudahkan, harus ayyamul bid lah. Yang penting kita puasa dalam sebulan 3 hari walaupun. Itu kita dapat seperti puasa 1 tahun. Itu nikmat kabira juga. Jadi itu hadis ini karena banyak riwayat-riwayat datang tentang 3 hari ini aja. Abdullah bin Amr bin As ini pada 1 hari beliau mengatakan la asumanna ad-dahra. La asum, qal asum wa la aftur wa aqum wa la anam. Saya akan puasa selama-lama, yani tidak akan buka, dan saya malam tidak tidur. Jadi hari puasa malam tidak tidur, qiyam lail baca. Ketika Rasulullah dengar, panggil, apakah engkau yang mengatakan seperti ini? Qal na'am ya Rasulullah. Qal la. Qal sum, puasalah dalam sebulan 3 kali. Tidak bilang ayyamul bid. Rasulullah tidak bersabda ayyamul bid. Qal 3 ayyam. Dalam 1 bulan. Sum, qal wa qum wa nam. Maka nom juga, buka dan nom. Ada juga sebagian sahabat seperti itu ketika tanya amal-amal Rasulullah, mereka tanya ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, bagaimana amal Nabi SAW lakukan. Maka ketika dengar kabar Rasulullah ini lakukan amal-amalnya banyak, mereka kalau tidak bisa kita lakukan. Maka mereka janji diri mereka, sahabat ini sebagian, beberapa sahabat, mereka sebagian kalau anak tidak akan nikah, sebagian anak tidak akan buka puasa terus. Ada yang bilang saya yani asum wala aftur, saya puasa tidak akan buka, dan saya tidak akan nikah, dan saya tidak tidur malam. Ketika Rasulullah dengar, Rasulullah khutbah, jadi khutbah, qal ma bal aqwam, bilang, maka Rasulullah qal asumu wa aftur, saya akan puasa dan buka, aqumu wa anam, saya malam bangun dan tidur, dan atazawwaju nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak ikut sunnatku maka falaysa minni, tidak ikut. Orang ini cuma mau lebih pahala dapat, tapi terbalik bisa dapat dosa. Maka jadi kita harus hati-hati tentang itu. Nah, ikhwatul iman, itu puasa ayam al-bid atau 3 hari dalam 1 bulan. Dan sunan-sunannya waktu kalau sudah kasih tahu. Waktu masuk atau belum? Baik, sedikit kita sudah kan? Bas. Oke, lanjut kita sedikit taib insyaallah. Kemudian kita bahas nanti yang syekh aja. Baik, karena Nabi SAW dia masuk langsung tentang yang larang-larang. Yang larang-larang, puasa-puasa yang larang masuk, yang tidak boleh. Qal naha Nabi sallallahu alaihi wasallam siyam yaumain, yaumul fitr wa yaumul adha. Maka tidak boleh kita puasa 2 hari raya. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Juga naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an puasa, tidak Syekh sebut
puasa ayam at-tasyriq, hari 11, 12, 13 apa? Naam, Dzulhijjah. Kalau 10 sudah hari raya. 11, 11, 12, 13 3 hari ini Rasulullah SAW bersabda ayamu aklin wa syurb, hari-hari maka larang Rasulullah orang puasa. 3 yaum syak, hari ragu, karena Rasulullah SAW bersabda seperti tadi malam kita banyak hadisnya, la tuqaddimu ramadhana bi siyami yawmin aw yawmin illa rajulan kana yasumu shawman falyasum. Maka yaum syak juga Rasulullah ada hadis takriban Ammar bin Yasir la adhkur qal man sama yaum syak faqad asa Abul Qasim. As-sahabi berkata, barang siapa puasa hari syak maka dia asi, durhaka atau tidak taat Rasulullah SAW. Juga hadis Ammar bin Yasir itu juga tidak boleh puasa yaumul Jum'ah. Ini Syekh sudah sebut, qala Rasulullah SAW la yasumunna ahadukum yaumul Jum'ati illa an yasuma yawman qablahu atau yawman ba'dahu. Juga tidak boleh puasa hari Jumat khas, tidak boleh, karena ada datang nahi dari Nabi SAW. Juga ada hadis Abi Hurairah, anna Nabi SAW qala la tukhussu lailata al-jum'ah biqiyam, yani hari malam Jumat aja kita qiyamul lail karena hari Jumat bagus, kita takhasus buat larang. Apalagi amal-amal yang banyak orang lakukan hari Jumat khusus, tidak ada dalil. Yang ada dalil yang larang, misalnya kita jadikan hari Jumat atau malam Jumat malam khusus kita ibadah banyak lakukan, tidak ada hadisnya. Tapi ada doa-doa salawat al Nabi, ada banyak yang datang ikut. Karena faman raqiba an sunnati falaysa minni, maka kita ikut sunnat Nabi lebih bagus pada kita tambahan-tambahan kita. Nabi SAW qala la tukhussu lailatul jum'ah biqiyamin min bainal layali, di antara malam-malam yang lain, dan qala wala tukhussu yaumul jum'ati bisiyam min bainil ayyam, maka tidak boleh juga kita pilih hari Jumat aja khusus karena hari bagus kita puasa, lah, karena hari Jumat itu hari raya lil muslimin, walaupun raya kecil tapi masuk ke hari raya hari Jumat juga itu larang. Juga tapi kalau orang ada puasa, dia nazar ada puasa wajib atau sesuatu, itu beda, boleh puasa. Atau dia satu hari sebelumnya puasa, atau mau hari sesudahnya puasa boleh juga. Atau ayamul bid, misalnya boleh. Baik, tapi satu hari aja infirad, la yajuz, mengkhususkan. Ada juga sebagai ulama, yakni ada hadis dhaif hari Sabtu khususkan, tapi hadis itu agak dhaif, mengkhususkan hari Sabtu puasa. Baik, juga puasa berembuan selain Ramadan, misalnya dia mau puasa tapi suaminya tidak izinkan, juga itu makruh masuk. Karena ada hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda la tasum al-mar'a, yani wa ba'luha syahidun illa bi'idhnihi, yani jangan puasa perempuan ba'luha suaminya dia hadir ada, illa kalau dia kecuali mengizinkan. Nah, juga puasa dahar, puasa 1 tahun, misalnya kita puasa terus, la yajuz, karena naha Nabi SAW al-afdalu, puasa yang paling bagus puasa Daud. Tadi sunnah-sunnah tadi tidak sebut karena Syekh tidak sebut kami. Puasa sunnah-sunnah juga kita tambah puasa Daud, puasa sunnah-sunnah. Nabi SAW qala afdalu qiyamud Daud wa afdalu siyam Daud annahu kana yasumu yawman wa yaftiru yawman. Dia puasa 1 hari dan buka 1 hari. Ketika
Abdullah bin Amr bin As tadi minta Rasulullah, dia qal ya Rasulullah inni atiq, ketika Rasulullah tadi hadisnya yang baca kita, ketika dia Rasulullah qal li Abdullah bin Amr bin As, puasalah 3 hari sebulan, 3 kali 1 bulan. Qal ya Rasulullah inni atiqu akthar min dhalik, saya bisa lebih. Qal sum, qal sum تقريبا قال صم يوم وليلة، يعني صم 1 hari puasa 1 hari buka. قال إني لا أطيق أكثر من ذلك, saya bisa lebih. Itu sebelumnya hadisnya قال يومين, قال صم يومين وافطر يوم, 2 hari puasa 1 hari buka. قال إني لا أطيق أكثر من ذلك, saya bisa lebih. Abdullah bin Amr bin As قال صم يوم وافطر يوم, صوم Daud. قال إني لا أطيق, bisa lebih. قال Rasulullah bersabda tidak ada lebih pada 1 hari itu. Nah, صوم Daud أفضل الصيام عند الله صوم Daud, karena yasumu yawman wa yaftiru yawman. 2 hari buka 1 hari puasa, bukan 2 hari puasa 1 hari buka, tadi terbalik ya. 2 hari buka 1 hari puasa. Dia minta lebih, saya bisa lebih. Maka qal 1 hari buka 1 hari puasa. Amr bin As mengatakan bisa lebih. Rasulullah qal tidak ada lebih itu. Ini puasa yang paling utama bagus, puasa Nabiullah Daud. Maka itu juga puasa. Mungkin setelah itu Syekh bahas sebut hadis man sama Ramadhana إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. Setelah itu Syekh قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده, dan sebut tentang hadis i'tikaf. I'tikaf itu satu bab sendiri, kalau bahas panjang juga kita ikut Syekh aja. Kemudian qal, karena i'tikaf itu fadilah juga, Rasulullah banyak hadis datang tentang hadis i'tikaf. Rasulullah pernah i'tikaf awal Ramadan, pernah tengahnya, pernah terakhirnya. Jadi hadis yang terakhir, jadi tetap yang 10 terakhir i'tikaf. I'tikaf itu orang lama di masjid, atau kita masuk dulu, saya bilang ketika masuk dia misalnya i'tikaf, kalau kita bilang secara umum, kalau orang masuk masjid ada niat i'tikaf walaupun beberapa jam, maka i'tikaf kita bilang. Lakin i'tikaf Ramadan paling sedikit lailah, 1 malam atau 1 hari. Misalnya dia dari pagi sampai malam, atau dari malam sampai pagi, itu yang paling sedikit. Karena ada sahabat tanya Rasulullah, qal yani saya tidak bisa puasa i'tikaf, bagaimana saya puasa i'tikaf? Qal a'takif lailat 23 min Ramadan. Maka هذا الصحابي كان يعتكف, هذا الصحابي اسمه الجهني. قال يعني anaknya yang hadis ini sampaikan, qal ayahnya datang lailat 23, malam 13, karena dia pakai unta, maka dia ditinggalkan di luar misalnya masjid. Maka ketika masuk dia dari maghrib salat sampai subuh, setelah selesai syuruk mungkin baru dia keluar. Maka ulama ambil dari sana, maka boleh. Tapi kalau i'tikaf itu sempurna itu 10 hari atau beberapa hari. Sempurna 10 hari i'tikaf, dari malam 21 sampai malam hari raya malamnya. Kalau dia sampai Id, afdal, bagus. Tapi terakhirnya sampai malam Id. Itu mungkin ikhwani tentang ini semuanya cukup. Dia Syekh hadis yang terakhir, qala la tashuddu rihal illa ila 3 masajid, Masjidil Haram wa masjidi hadha wa Masjidil Aqsa.
Rasulullah SAW larang orang syaddir rihal, itu maksudnya masalah dia agungkan atau membesarkan masjid fulan, maka dia pergi sana salat atau ini, itu tidak boleh. Kecuali kalau zaman kita misalnya ada masjid ini misalnya tidak sunnah, secara sunnah itu beda, atau ini ketika i'tikaf lebih khusyuk lebih, itu beda. Tapi kita mengagungkan ini masjidnya bagus, ini wali masjid ini atau masjid ini sesuatu membesarkan, itu yang tidak boleh. Selain masjid tiga ini tidak boleh tasyaddur rihal, maka larang Syekh sebut, karena itu kita sebut. Maka Syekh kitabnya sudah selesai, mungkin sampai sini sudah selesai. Kalau mau tanya kita masukkan 1-2, kalau tidak tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang bernazar karena apa? Dia bernazar dengan berpuasa, Terus ya, tapi dia tidak sanggup ya. puasa. Bagaimana hukum orang bernazar dalam bermaksiat kepada Allah? Baik. Nazar yang pertama, dia nazar tapi tidak sanggup. Tidak sanggup maksudnya misalnya anak nazar 10 juta, mau bayar 10 juta, atau infak anak nazar, tapi terakhirnya tidak bisa. Awal syai nazar itu makruh. Rasulullah SAW bersabda, la yustakhriju illa min bakhil. Tidak yang orang bernazar illa kecuali orang yang bakhil. Maka sebenarnya tidak boleh nazar, yani secara umum. Tapi kalau orang nazar jadi wajib di atasnya, dia wafa bin nazar. Ya, jadi wajib di atasnya orang ganti apa yang nazarkan. Misalnya dia sebelih kambing atau bayar uang, misalnya dia tidak bisa, maka ada namanya kafaratul yamin. Kalau dia tidak bisa, memang takut dia meninggal misalnya tidak bisa, maka ada kafarah namanya kafaratul yamin. Maka kafarah itu ketika kita bahas panjang ceritanya, maka dia lakukan kafarah. Kafarah itu misalnya puasa 3 hari, atau dia kasih makanan 6 orang makanan. Itu kalau dia ada udzur juga, dia kafarah itu juga harus tahu hukum-hukumnya. Kafarah itu panjang itu yani yang penting dia ganti ke kafarah. Yang kedua, orang misalnya bernazar maksiat. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, ufu, yani bermakna Nabi SAW hadisnya, maka wafi nazarnya, kecuali illa an yakuna bi ma'siyatillah. La nazara fi ma'siyatillah atau fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada nazar untuk ganti misalnya ma'siyatil khaliq. Misalnya orang nazar dia minum khamar, la yajuz, haram. Karena sesuatu haram jadi otomatis haram nazarnya, maka la yajuz. Apakah di atasnya kafarah? Ya, karena ada kadang-kadang jadi sesuatu hukum. Ini nazar itu jadi seperti orang sumpah. Maka apakah di atasnya kafarah? Itu juga mau jelas banyak tentang itu. Karena kalau misalnya jadi di atasnya kafarah karena dia nazar tapi dengan maksiat, bisa jadi khilaf di antara ulama, bisa masuk dia kafaratul yamin karena dia nazar, atau karena dia maksiat memang tidak ada nazar, itu tidak terjadi karena maksiat. Maka seperti orang saya salat tapi tidak ada wudu, salatnya batal, asalnya tidak ada salat, mungkin bisa dapat dosa aja, maka salatnya tidak sah. Bisa jadi di sana juga. Maka itu juga harus banyak tentang itu jelaskan. Allahu a'lam. Baik, ada yang baik. Sama anhu walihu. Naam. Anta misalnya di atas kamu puasa 5 hari, misalnya tadi kita bilang 5 hari puasa wajib, atau nazar ada di atas kamu, maka sibuk, misalnya kamu sibuk tidak ada kesempatan puasa, meninggal qadarullah, wali amr, yani maksudnya yang misalnya anak atau yang waris atau mereka seharusnya ganti. Apakah wajib ganti itu? Ada khilaf di antara ulama. Sebagian wajibkan, sebagian qalu la, tidak wajib, tapi dia bagusnya untuk melebaskan diri ayahnya
dari itu yang wajib itu, maka bagusnya puasa. Maka itu maksudnya man sama man yani mata wa alaihi shum sama anhu waliyuhu. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari penjelasan yang tepat. Ya, lebih awal berbuka itu pun jadi batal gitu ya. Ya. Nah, bagaimana ketika misalnya kita tidak sengaja Minum. tapi makan masalah Ya, di dalam harinya maksudnya. hari berpuasa. Ya. Karena tadi kalau misalnya waktu sudah azan kita baru minum, terus berbuka pada waktu belum azan, itu juga Jadi salah ya. sah. Nah, bagaimana ketika ada sengaja? Itu ada hadisnya, hadis sahih datang Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya fa akala aw shariba fala yani qada alaih, tidak ada di atasnya qada, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Tapi Allah yang kasih makanan minum. Maka orang walaupun kenyang sebaiknya banyak berapa banyak makan dia, maka bebas karena Allah yang taib. Ada masalah. Ana lihat orang lagi makan, biarkan la yajuz, harus kasih tahu akhi, puasa atau lubah. Jadi kita wajib kita ingatkan. Karena ini jadi nahi an munkar, amar bil ma'ruf wa nahi an munkar masuk. Maka itu. Jadi orang ketika lupa bebas, tidak ada masalah. Tidak. Lah itu area karena banyak orang biarkan biar siapanya. La yajuz. Itu sesuatu salah orang lakukan, maka kita ingatkan. Nah, bisa jadi amar ma'ruf wa nahi an munkar. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah puasa sunnah itu. Ada puasa sunnah Senin Kamis. Ya. Nah, orang yang rutin katakanlah atau biasa Senin Kamis itu harus melakukan Idul Fitri atau tidak? Yani dia puasa biasanya hari Senin dan Kamis. Iya, misalnya. Terus Idul Fitri misalnya kan Senin Kamis itu. selain Kamis masuk Yaumul Bid. Ya, apakah bukan juga yang Idul Fitri itu atau tidak usah cukup Senin Kamis saja? Itu namanya di dalam fiqih, misalnya ada sunnah dan sunnah lain datang tempatnya. Maka kalau sunnah datang sunnah lain lebih utamakan kita atau maka campur dua-duanya dapat pahalanya. Maka boleh. Misal, anak masuk masjid, mau salat subuh ini mau salat 2 rakaat qabliyah fajr. Maka juga mau tahiyat masjid. Bagaimana lakukan? Niat saya pertama qabliyah, karena qabliyah itu lebih tinggi pahalanya. Jadi otomatis masuk sunnah tahiyat masjid itu. Jadi sekalian. Boleh kita sekalian salat dua-duanya. Juga itu bagus. Karena tahiyat masjid itu Rasulullah larang orang duduk aja. Karena kita lakukan salat sunnah. Walaupun selain tahiyat masjid, maka otomatis dia masuk tahiyat masjid. Banyak orang yang datang tahiyat masjid, kemudian salat 2 rakaat. Kadang-kadang tidak dapat 2 rakaat yang fajar. Lebih bagus salat 2 rakaat qabliyah. Qabliyah lebih bagus sekalian niatnya. Naam. Karena juga ada hadis larang setelah masuk waktu subuh sunnah-sunnah, tidak ada kecuali qabliyah 2 ini. Kalau sunnah tahiyat masjid ya memang, lakin sunnah selainnya sebenarnya tidak ada ketika sudah masuk subuh. Tidak ada sunnah-sunnah lain. Jadi lebih bagus 2 rakaat qabl fajr. Juga 2 rakaat itu bagusnya cepat salat. Tidak boleh lama-lamakan baca surah baca-bacaan, tidak boleh. Bagusnya cepat. Ada hadis Aisyah, qalat Rasulullah SAW kan yusalli, yani Aisyah berkata seperti tidak Fatihahnya lengkap, yang cepat. Ta'ajub. Artinya Rasulullah cepat salat 2 rakaat yang qabliyah al-fajr. Jadi bagusnya orang juga ketika datang qabliyah lebih. Jangan lama-lamakan atau baca-baca ayat panjang. Bagusnya seperti itu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kita bilang puasa hari Sabtu itu hadisnya dhaif. Maka kalau kita anggap hadisnya dhaif, maka kita tidak puasa itu kalau walaupun puasa tidak masalah. Kalau hadisnya dhaif. Kalau kita tahu hadisnya maka kuat, maka jadi tidak boleh puasa. Kalau misalnya yang lebih jelas hari Jumat, yang tidak boleh hari Jumat sah. Hari Jumat misalnya hari Arafah. Ya kita itu zawatil asbab. Ada yang sebab yang menjadikan puasa. Rasulullah SAW hadisnya yang tadi kita baca, Rasulullah bersabda, illa idza kana yasum sauman falyasum. Misalnya anak biasanya puasa ayamul bid. Masuk ayamul bid hari Jumat. Hari Jumat larang. Maka boleh puasa karena tidak, anak misalnya hari ini mau puasa lillahi ta'ala, hari Khamis, anak mau puasa lillahi ta'ala, dan masuk hari Jumat, boleh, karena Rasulullah SAW qal, illa an tasuma yawman qablahu atau yawman ba'dahu. Ada di antara istri-istri Nabi SAW qal, hari ini Jumat, kenapa puasa? Tanya, qal hal qadha wajib atau la? Apakah puasa sebelumnya besok? Tidak. Sesudahnya tidak? Maka Rasulullah qal la tasumi, larang. Tidak ingat di antara satu istri Nabi Rasulullah qal hari Jumat dah. Jadi kalau hari larang atau salat-salat misalnya yang waktu makruh salat, kalau ada zatul asbab, misalnya seperti fard, seperti sesuatu otomatis jadi boleh. Maka itu bukan itu aja semuanya di dalam fiqh apapun. Jadi boleh kalau ada misalnya sesuatu larang, ada wajib datang atau sesuatu zawatil asbab, maka boleh kita melaksanakan. Nah, ikhwani. Baik, insyaallah cukup ila huna. Nas'alullah jalla wa ala an yufaqqihna fi din wa an yu'allimana mimma jahalna innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.